Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Staf Angkatan Darat beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Menteri UMKM Pak Maman. Yang saya hormati Direktur PT Astra International. Para pimpinan lembaga dan pemerintah dan non-pemerintah, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya dialokasikan waktu 15 menit oleh panitia untuk menyampaikan ceramah kebangsaan yang biasanya 1 jam paling enggak untuk ini ya. Tapi ya karena saya sikat-sikat saja nanti. Sebenarnya kurang layak kalau saya berpidato di depan bapak-bapak sekalian ini. Karena sudah pada tataran yang tinggi semuanya ini lihat, kemudian sudah ada yang lemhanas dan yang lain-lain. Materinya adalah wawasan kebangsaan yang di Lemhanas kita sebut biasanya wawasan Nusantara. Ini semuanya sudah pada tahu semuanya nih, saya hanya mengingatkan aja. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi semua yang cara pandang yang kita ini harus berkiblat kepada Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah banyak disinggung tentang wawasan kebangsaan, aplikasinya tadi oleh Pak Maruli sudah semuanya. Yang intinya bahwa wawasan kita adalah wawasan Nusantara, kemudian semuanya serba Nusantara dan berbhinneka tunggal ika. Kemarin pada saat pertemuan reuni 50 tahun Abiturian AKABRI 74 di Istana Bogor tanggal 14 Desember, Pak Prabowo mengatakan, Presiden kita ini, cintailah produksi bangsa sendiri. Kemana pergi, saya naik mobil made in Pindad. Ini rasa kebangsaan beliau ini tinggi sekali di sini ya. Jadi kalau keluar negeri pun kemarin dibawa itu pakai Hercules ke sana mobilnya. Jadi betul-betul dia cinta tanah air. Kemarin juga beliau nyanyi-nyanyi. Kalau kita lihat lagu-lagunya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, ya. Semuanya yang serba Mars, ya iramanya ya, Indonesia Tanah Airku, ya. Itu aja yang beliau tahu. Ya. Sama lagu Dangdut satu itu kemarin yang suka diucapkan beliau itu. Bangsa Indonesia berideologi Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, memegang teguh persatuan dan kesatuan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara yang mufakat dan musyawarah, serta bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi barang siapa yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, maka dia harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia seutuhnya. Cintailah tanah airmu, tanah air Indonesia. Aku cinta Indonesia. Right or wrong is my country, kata orang Inggris seperti itu. Sebagai manusia Indonesia yang mengaku bangsa Indonesia, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, seharusnya selalu berpikir, merenung, tafakur, dan prihatin melihat keadaan negara kita yang nampak carut-marut dalam menata negara ini. Tadi dikatakan Pak Menteri UMKM di tempat makam tadi. Jadi memang keadaannya seperti ini. Cuma yang tahu, bukan semua orang tahu, rakyat kita nggak tahu semuanya. Yang tahu yang di sini aja. Kalau rakyat tahunya, harga telur naik menjadi 33.000. Itu aja rakyat kita yang tahu aja, yang lain nggak tahu. Tapi orang-orang yang elit seperti ini banyak yang tahu.
Kurangnya kecintaan kepada NKRI sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai permasalahan bangsa. Karena kita tidak mengenal bangsa kita sendiri, maka banyak masalah yang timbul. Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan sebuah alat pemersatu bangsa, sekaligus sumber motivasi dalam upaya mempersatukan bangsa yang majemuk ini, mempunyai nilai-nilai kesetaraan, hidup damai, berdampingan, dan gotong royong. Tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Astra. Wawasan kebangsaan menolak segala diskriminasi suku, ras, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama, dan kepercayaan, kedudukan maupun status. Jadi ini kita pegang teguh bahwa kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Konsep wawasan kebangsaan tercetus pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan keberadaan bangsa Indonesia. Pernyataan eksistensi Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Tahun 1928 sudah pernah dicetuskan ini. Pada hakikatnya wawasan seperti ini tidak pernah mengenal perbedaan sara. Wawasan kebangsaan Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Masalah kebangsaan yang terjadi pada era sekarang ini, apabila dibiarkan tanpa disertai usaha untuk memperkokoh kembali wawasan kebangsaan kita, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya dan kehilangan eksistensi bangsa pada tataran dunia internasional. Tantangan utama bangsa Indonesia saat ini adalah perang asimetris, yang tidak disadari oleh rakyat Indonesia, yang membuat kita lengah, waspada, dan tertidur lelap. Penguatan kebangsaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara terus-menerus, sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Salah satu tadi telah dipaparkan tadi, yang dilakukan oleh Pak Maruli, yaitu dalam rangka untuk memelihara ketahanan nasional bangsa kita. Kalau rakyat kita sudah ketahanan nasional bagus, maka kita bisa menolak semua pengaruh dari luar dalam perang asimetris ini. Mampu menyadarkan semua masyarakat bangsa. Jadi kita harapkan bukan hanya orang-orang yang di sini yang sadar, tapi masyarakat bawah pun sampai ke bawah harus sadar bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Cara melihat keberadaan diri mereka ini bermakna sebagai kemampuan diri untuk merasa dirinya merupakan bagian integral dari bangsa dan negara di mana dia berada. Sejarah nasional kita pada zaman kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya ingin mempersatukan Nusantara. Dia wawasan kebangsaannya tinggi sekali, ya. Walaupun itu masih dalam Nusantara, bukan Indonesia. Melalui VOC, Belanda untuk pertama kalinya menetap di Batavia pada tahun 1611 Masehi. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung Hanyokrokusumo ini menyerang Batavia 2 kali dan ternyata gagal. Tapi sudah ada kemauan untuk menyerang penjajah. Sultan Agung telah menunjukkan semangat, juang, dan rasa kebangsaan yang tinggi untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara waktu itu.
Akhirnya terjadilah dialog antara Sultan Agung dengan Pangeran Purboyo. Ini keponakannya dari Sultan Agung. Dia bilang, seyogyanya berbaik-baik saja dengan Belanda. Bukankah mereka sebenarnya hanya ingin berdagang ke Indonesia ini? Jadi covernya memang berdagang. Zaman sekarang ini yang kita rasakan juga banyak yang berdagang, tapi belakangnya apa kita nggak tahu. Disinilah penjajah Belanda menggunakan tangan Pangeran Purboyo mempengaruhi Sultan Agung dan berhasil. Zaman dulu Belanda sudah melaksanakan proxy war, perang asimetris, tidak pakai senjata. Konsesi demi konsesi diberikan oleh Sultan Agung, termasuk izin pembuatan benteng Stelsel. Sikap abai dan permisif berlanjut yang pada hakikatnya merupakan undangan terbuka bagi penjajahan Belanda di Nusantara. Lapisan atas masyarakat feodal pribumi turut memantapkan dan melancarkan penjajahan Belanda di Indonesia. Kalau sekarang ya nggak ada feodal lagi ya, siapa saja yang mau dipengaruhi dalam perang asimetris ini, akhirnya dia berkhianat kepada negara kita ini. Pada awal abad ke-19, putra-putri lapisan pribumi diberikan kesempatan mengenyam pendidikan oleh Belanda, terjadilah kemudian perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku kebangsaan. Dan berkumandang kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1920 untuk bangkit melawan Belanda. Selanjutnya terjadi peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang pada hakikatnya bukan saja menyatakan awal keberadaan bangsa Indonesia, yang selanjutnya menyemangati perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Hal ini sesungguhnya merupakan peristiwa budaya dan peradaban yang luar biasa. Para pemuda bangkit bergerak untuk melakukan perubahan menjadi bangsa yang merdeka agar tidak punah. Terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bangkit, bergerak, berubah agar tidak punah. Kita bangsa Indonesia masih ada, kita masih eksis, kita masih mampu untuk ikut merubah bangsa ini kembali berdaulat, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bila kita tidak berubah, niscaya kita akan punah dijajah bangsa lain. Mari kita kembali pahami sikap perilaku bangsa kita untuk membangun masa depan yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Mari kita tingkatkan ketahanan nasional kita melalui pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Hilangkan sikap abai, selalu waspada, mengikuti perkembangan situasi yang berlaku. Jangan tertidur lelap terus. Pembangunan karakter bangsa harus mencakup segenap elemen bangsa, mulai dari konstitusi yang baik, penyelenggara negara yang berkualitas, dan terutama segenap warga negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat. Dan semua itu berada pada ranah kewawasan, sikap dan tingkah laku kita dalam berbangsa dan bernegara. Terutama dalam era globalisasi ini yang tiada berbeda dengan era Renaissance 16 abad yang lalu, tetap saja memberlakukan hukum tua survival of the fittest, yang bermakna hanya yang kuatlah yang lestari, yang lemah akan tersingkir dan punah. Jadi bangsa kita jangan sampai terjadi seperti ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan pengingat kembali pelajaran wawasan kebangsaan yang pernah kita terima di sekolah dulu. Pada dasarnya kita semua sudah tahu. Mungkin ada yang belum paham betul.
ada manusia yang konsisten dapat menerapkan wawasan kebangsaan ini. Tapi ada juga sebagian besar anak bangsa ini yang mengabaikan wawasan kebangsaan karena terpengaruh iming-iming yang menjanjikan, sehingga mau mengikuti kehendak asing atau asing. Begitu bangun negara yang sudah dijajah orang lain.